Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja. Hari ini kita akan baca-baca lagi, namun untuk kamu yang belum subscribe silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang akan datang kepadamu di hari raya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan ini umum ya, bukan pribadi atau personal, jadi energi kita bersama ya. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau ada yang nggak cocok santai aja, ambil sebagai pembelajaran. Kalau kamu mau energinya yang cocok dan fokus cuman spesial untuk kamu, silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Kita lihat dulu energi dari seseorang yang akan datang kepada kamu di hari raya. Oke. Assistant Spirits Guides ya. Jadi ini udah jelas adalah energi dari seseorang yang nampaknya mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan gitu ya. Mungkin secara spiritual, secara firasat batin, secara intuisi untuk datang ke kamu ya. Jadi seperti dituntun lah sama semesta melalui firasat batin, melalui pertanda gitu ya. Semesta itu akan berjalan sesuai dengan semestinya gitu ya. Jadi sangat mungkin firasat batin ini mengarahkan dia untuk ke kamu ya. Ada pergerakan ya, untuk bisa mungkin berkomunikasi atau bertemu dengan kamu. Nah, pergerakan ini tujuannya untuk apa sih menemui kamu? Tujuannya adalah menginginkan sebuah persatuan, menginginkan sebuah koneksi kembali ya. Jadi di sini ada persatuan, ada koneksi yang ingin sekali terjadi lagi. Jadi ini mungkin banget juga adalah berangkat dari yang namanya kerinduan hati ya, hati yang ingin bersatu, hati yang ingin bersama-sama. Jadi energi yang mungkin merindukan adanya persatuan dan kebersamaan ya. Jadi seperti adanya dua hati yang ingin bertemu. Nah, jadi ingin terhubung lagi, terkoneksi lagi. Dan mungkin sebelumnya tidak ada komunikasi ya. Di sini ada gambar birds yang digambarkan sebagai kemungkinan besar obrolan atau komunikasi yang mungkin sebelumnya ada saling diem, nggak terhubung, dan dia berharap persatuan ini bisa membawa hal yang mungkin positif untuk bisa komunikasi lagi ya. Ada energi reunion, soul ties ya. Jadi jelas reunion adalah pergabungan kembali. Ini kartu ini sebenarnya mempertegas kartu sebelumnya ya. Jadi kamu bisa lihat gambaran pasangan ya, gambaran bersatu, gambaran jiwa yang terhubung ya, soul ties ya. Jadi ini menyatakan bahwa ada jiwa yang terhubung antara kamu sama dia melalui firasat batin, melalui rasa ya, telepati batin dan sebagainya. Kemarin ada yang komentar ya, mungkin terlalu banyak kepahitannya di dalam hidupnya gitu ya, bilang bahwa aku tidak percaya ada namanya ikatan hati atau ikatan jiwa katanya. Aku lupa ya, dia komentar di sini atau di atau di Miss Hana Sora channel kedua aku. Katanya itu hanyalah halusinasi. Teman-teman, itu akan menjadi, menurut Sora, itu akan menjadi halusinasi ketika itu hanya bisa dirasakan oleh salah satu pihak. Ya, jadi kamu merasa, misalnya contoh, merasa terkoneksi sama si A, tapi ternyata si A nggak merasa terkoneksi sama kamu. Makanya Sora bilang, itu harus terkonfirmasi di dua belah pihak. Tapi, gimana caranya mau bilang kalau koneksi jiwa itu nggak ada, ya? Koneksi jiwa itu pun terkadang tidak harus selalu dengan pasangan. Seorang misalnya ibu atau ayah dengan anaknya misalnya, atau para sahabat yang sudah sangat dekat. Aku rasanya udah sering banget ya, banyak sekali kejadian yang ketika anaknya kenapa-napa, itu pasti mamahnya itu punya firasat gitu ya. Sebentar. Lalu itu apa namanya kalau bukan ikatan batin ya? Atau aku pribadi pernah mengalami kejadian. Jadi aku kan jauh ya dari ayahku gitu ya, ayahku tuh jauh dari aku. Nah, ketika beliau waktu itu kenapa-napa, waktu itu beliau cedera, mengalami kecelakaan, cedera gitu ya, terjatuh sampai waktu itu beliau patah tulang gitu ya. Itu saya udah punya firasat nggak enak gitu ya. Jadi saya punya firasat, tuh saya hubungin ayah saya tanya gimana, terus baru dia bilang bahwa dia jatuh dan harus digips gitu ya segala macam karena dia patah tulang.
Itu namanya apa kalau bukan koneksi jiwa? Karena saya punya firasat batin, karena itu ayah saya gitu loh. Begitu juga dengan dia gitu ya, ketika saya kenapa-napa dia langsung punya firasat gitu ya. Nelfon terus tanya, nak gimana, kamu baik-baik aja atau apa. Teman-teman paham nggak maksud aku? Jadi memang bisa jadi halusinasi kalau kamu nggak pintar-pintar untuk membedakannya. Tapi ya bukan berarti nggak ada kan. Apa namanya koneksi ibu dengan anak kalau bukan ikatan jiwa namanya? Ya apapun lah namanya, ikatan jiwa lah, telepati lah, intuisi batin lah, itu kan ada gitu loh, dan itu nyata gitu ya. Message dreams ya. Nah, orang ini secara jiwa mungkin terikat sama kamu, terhubung sama kamu, jadi susah lepas dari kamu, dan itu terkonfirmasi ya mungkin melalui mimpi. Messages dreams. Jadi mimpi-mimpi itu berarti makna-makna atau pesan-pesan di dalamnya ya. Mimpi itu terkadang bisa jadi bunga tidur, bisa jadi ada makna di dalamnya. Tapi biasanya kalau dari pengalaman Sora, tolong saya jangan diserang ya. Semua yang saya sharing di channel saya adalah sudut pandang saya. Kamu boleh punya sudut pandang yang beda, boleh tidak sepakat dengan saya juga, bebas, saya orangnya santai ya. Biasanya mimpi-mimpi yang punya detail dengan kamu ingat kayak gitu ya, ketika kamu bangun tidur itu biasa ada maknanya ya. Tapi kalau bunga tidur tuh biasanya ya udah, dia abis kita bangun ya udah lupa lah gitu loh ya, apalagi detail-detailnya itu ada maknanya. Dan kadang-kadang kita perlu mengerti maknanya itu tidak secara harafiah, dia bisa saja simbolis gitu ya, dan kadang butuh waktu untuk memahaminya gitu ya. Kadang nggak langsung kayak oh habis mimpi kejadiannya langsung ada terjadi pas bangun tidur, siangnya kejadian atau malamnya atau besoknya gitu, belum tentu gitu ya. Kadang dia butuh waktu ya, tapi dia tuh bisa jadi pertanda, bisa jadi peringatan, bisa jadi motivasi dan sebagainya lah ya, karena sifatnya personal. Nah, pesan batin itu mewakilkan tentang home ya, rumah, komitmen. Di sini ada tulisan komitmen, berarti menyatakan bahwa sebenarnya apapun situasi dan keadaan antara kamu sama dia, kalian itu terhubung. Ada pesan batin kalau kalian terhubung ya, khususnya kalau kalian yang sudah berkomitmen dengan takdir cinta, berkomitmen dengan yang namanya mungkin pernikahan ya, itu menjadi sesuatu yang komitmen yang sangat kuat mengikat. Apalagi kalau kamu menikah secara keyakinan atau keagamaan ya, itu janjinya di depan Tuhan ya. Ada seremonial juga gitu ya, ada upacaranya juga. Atau memang kalian sudah sangat dekat dengan hubungan yang sudah seperti saudara sendiri, sudah seperti keluarga sendiri, atau sudah saling terhubung dengan kuat karena sudah memang akan arahnya komitmen yang serius gitu ya. Pertanda ini bisa saja menandakan bahwa sebagai suatu petunjuk untuk dia tetap mempertahankan komitmen keluarganya dia sama kamu, untuk kalian yang sudah berumah tangga. Atau kalau belum ya, kalian belum berumah tangga atau kalian belum berkeluarga, pesan batin itu adalah berarti bahwa mungkin sekali petunjuk untuk dia memilih kamu lah untuk jadi pasangan dia, untuk berkomitmen jadi keluarga. Jadi kayak semacam petunjuk. Oke. Avoidance, stalemate ya. Jadi sebelumnya orang ini pernah menjadi seseorang yang menghindari kamu. Jadi ketika mungkin dalam keadaan banyak masalah, situasi-situasi yang nggak kondusif, dia mungkin menghindar dari kamu, diemin kamu, nggak mau ketemu kamu atau nggak mau komunikasi sama kamu karena mungkin tidak ada keberanian atau mungkin stres atau mungkin lala-lala, apapun itu dia ada energi menghindar ya. Dan saat ini ada energi spy dan watching ya, inspecting. Saat ini mungkin saja ya, saat ini atau sebelum pergerakan itu terjadi, dia banyak memantau kamu ya, atau gimana pun juga kondisinya, dia sering memantau kamu, sering men-stalking kamu, mau lihat kamu sekarang gimana, perasaan kamu, firasat kamu gitu ya. Sebentar ya, jadi dia sedang rajin untuk mantauin kamu, mau lihat kamu sekarang gimana, pergerakan kamu dan sebagainya. Artinya sebenarnya gimana pun juga dia masih terus kepo dan mau tahu soal kamu. Banyak ya, energi kalian itu sekarang jauh lebih naik karena ada energi self care ya. Kamu banyak men-taking care diri kamu sendiri, kamu mungkin self love, kamu mungkin update diri kamu sendiri ya. Jadi sesuatu yang lebih baik lagi, konsentrasi dalam pengembangan diri, penyembuhan trauma dan sebagainya ya. Jadi energi kamu otomatis ketika naik level, energinya lebih positif, otomatis akan membuat orang lain lebih nyaman dan meng-attract atau menarik hal-hal positif dalam hidup kamu. Ada energi thought atau isolating.
Orang ini adalah orang yang mungkin menarik diri dari kamu, tapi selama dia menarik diri dari kamu, mungkin sekali ya, dia itu punya banyak energi perenungan soal kamu, memikirkan soal kamu gitu ya. Dalam kesendirian dia itu dia banyak sekali yang dia pikirkan gitu ya. Kita coba lihat secara cepat saja. Mungkin apa aja sih yang menjadi hal-hal yang jadi perihal alasan dia itu menarik diri dari kamu. Oke? Yang pertama ada negative self-image ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang punya banyak negative thinking atau vibrasinya lagi negatif, karena mungkin dia melihat gambaran dirinya itu kurang baik ya. Mungkin dia merasa diri dia bermasalah, mungkin dia ngerasa diri dia itu dia insecure sama dirinya dia sendiri, dia pesimis sama keadaannya dia gitu ya. Ada mental blocking juga gitu ya. Karena mungkin hidup dia itu dia merasa belum benar-benar siap gitu ya. Lack of self commitment. Dan di sini juga tersadar, dia menyadari ya, sebenarnya ya, mungkin dia menyadari bahwa dia itu belum begitu baik atau belum begitu siap sama yang namanya berkomitmen secara penuh. Dia menyadari bahwa mungkin dia itu belum siap secara mental atau secara psikologi atau secara finansial untuk bisa benar-benar berkomitmen secara penuh. Masih mungkin ada jiwa yang bebas, masih mungkin dia merasa dia belum bisa memprioritaskan kamu gitu ya. Dan ada energi toxicity ya, dia merasa masih banyak hal-hal yang negatif dari dalam diri dia sendiri gitu ya. Mungkin yang tadi Sora bilang, ada energi putus asa, ada energi dia ngerasa mungkin masih ada part kata-kata dia, masih ada perilaku dia yang mungkin dia ngerasa negatif. Mungkin dia masih belum bisa mengontrol emosinya, dia masih emosional, dia mungkin masih banyak trauma, dia masih punya gambaran diri yang belum bagus gitu ya. Dan lack of alignment with love. Nah, orang ini tuh seperti banyak yang menghindari terkoneksi secara cinta. Jadi ngerasa mungkin ya belum benar-benar secure, atau beberapa tidak merasakan, mungkin ada energi pesimisme dengan yang namanya cinta sejati gitu ya. Tapi ketika secara jiwa atau secara tuntunan banyak diberikan petunjuk, itu kan seperti mematahkan ketidakyakinan dia dan keraguannya dia gitu ya teman-teman. Subconscious negative beliefs, apalagi di bawah alam sadarnya banyak yang sisinya tuh negatif melulu ya. Jadi ketika dia itu melihat segala sesuatu, jadi lebih kepada negatifnya. Contoh ya, misalnya yang tadi Sora udah bilang, aku kalau nggak siap nanti finansial nggak cukup, nanti jadi berantem terus sama pasangan, terus aku belum bisa menjadi seorang pasangan yang baik, seorang ibu atau ayah yang baik, dan sebagainya. Jadi di bawah alam sadar tuh energinya negatif semua ya. Dan self judgment ya, karena dia mungkin banget melihat diri dia itu ya, dia sendiri sadar gitu ya, kalau dia belum layak, dia belum mampu, dia belum bisa menjadi seseorang yang pantas untuk kamu. Kedatangan orang ini adalah ada energi storm, energi tiba-tiba dan unexpected, sesuatu yang tidak pernah kamu kepikiran gitu ya. Unexpected, tidak pernah kamu berpikir bahwa dia mungkin akan datang sama kamu gitu ya, karena mungkin dia sudah narik diri. Kamu juga mungkin merasa bahwa sudah dalam tanda kutip kamu ikhlaskan dia gitu ya, karena mungkin kamu juga nggak mau jadinya kepikiran terus, stres gitu ya, sedih dan kecewa. Tapi di sini ada energi celebration, ada energi abundance ya. Jadi kedatangan orang ini itu pingin meraih sebuah kebahagiaan sama kamu. Di sini juga ada energi dia merasa terkoneksi sama kamu, dia merasa juga energi kerezekian datang dari kamu, dan ada energi kebahagiaan lain dan keberkahan. Ada energi disharmoni, trigger konflik ya. Orang ini sadar kalau sebenarnya banyak konflik di antara kalian ya. Mungkin banyak konflik-konflik yang belum selesai, atau ada konflik-konflik yang berulang, yang sebenarnya kalian itu banyak yang karmic relationship, saling men-trigger. Kamu ketemu sama dia, ada pembelajarannya, dia ketemu sama kamu juga ada pembelajarannya. Sama-sama mengeluarkan sisi diri yang harus diselesaikan dan harus dikelarin ya. Dan saat ini
sangat mungkin banget energi dia tuh sebelumnya mungkin banyak mental blocking yang tadi Sora udah bilang, denial ya. Tapi berjalan dengan waktu dia bisa lebih ikhlas dan pasrah gitu ya, dalam tanda kutip, untuk menyadari bahwa memang kalian itu terhubung, bahwa semua kekhawatiran dia itu adalah energi overthinking dan energi yang lebih positif, bahwa kayak namanya manusia itu ada yang namanya nggak pasti soal masa depan. Jadi lebih kepada kayak dia bisa kok sambil jalan sama kamu, sambil untuk berpasrah atau sama Tuhan menyerahkan energi semesta ini untuk membantu jalan hidupnya dia dan jalan hidup dengan kamu, ya. Karena sangat mungkin banget ketika dia ya menarik diri dari kamu, di sana dia banyak merefleksikan. Dia mungkin merefleksikan perasaan dia sama kamu sebenarnya seperti apa. Dia merefleksikan mungkin sebenarnya gambar diri dia ke kamu itu sebenarnya seperti apa. Sehingga ada energi higher self activation. Higher self itu adalah diri kita sendiri yang lebih bijak, si bijak di dalam diri kita ya. Setiap manusia itu punya dirinya yang lebih bijak ya. Karena sebenarnya pada dasarnya makhluk itu manusia itu adalah makhluk spiritual, dan sangat mungkin dalam refleksinya itu dia merasakan energi kebijaksanaan itu lebih aktif. Dan dia menyadari juga ada energi chemistry yang sangat kuat di antara kalian. Ada energi chemistry, ada energi hasrat, ada energi terhubung ya. Yang ada energi strength atau empowerment, yang semakin hari energi itu menjadi energi yang kuat ya. Dan sangat mungkin juga energi koneksi dengan kamu, hasrat dengan kamu, chemistry dengan kamu itu menjadi energi penunjang, energi penyupport gitu ya, membantu dan membooster dia untuk lebih positif, lebih semangat, lebih apa ya, lebih bisa sama masa depan itu positif. Ada energi deception dan temptation. Orang ini mungkin selama ini juga banyak menyembunyikan dari kamu, tidak mau terbuka, menutup-tutupi perasaan dia yang sebenarnya sama kamu seperti apa ya. Namun kesininya kalau Sora lihat, dia itu menyadari bahwa dia tidak bisa terus lari dari kenyataan kalau dia menginginkan kamu. Dan di sana ada energi kepura-puraan, semuanya pura-pura ya, pura-pura nggak cinta, pura-pura nggak kangen gitu ya, atau ada hal-hal yang dia tutupi, itu yang dia menyadari tidak bisa selamanya dia harus seperti itu ya. Fake beliefs ya, karena orang ini tuh seperti ada yang tidak yakin dengan dirinya sendiri. Jadi mungkin dia tuh juga bohong, dia nggak yakin kalau dia terbuka kamu akan bisa nerima dia. Ada energi distance, ada beberapa dari kalian yang LDR ya, LDR gitu ya. Dan ini sangat mungkin banget energi break ini ngasih begitu banyak energi pembelajaran. Jadi energinya justru bisa lebih aktif ketika dia sudah ada jarak sama kamu, mengambil waktu sama kamu ya. Dan dia merasa bersalah karena dia yang menyabotase hubungan ini, guilt ya. Sangat mungkin ya, dia yang narik diri dari kamu, dia yang ngindar dari kamu, dia yang silent treatment dari kamu. Karena ada energi ego, di sana ada energi ego. Dia merasa diri dia benar, dia merasa juga ada beberapa yang mungkin malu karena ketidaksiapan dia, atau dia belum cukup mampu gitu ya. Jadi kayak mau ngadepin kamu, udah bilang sama kamu, aku belum mampu tuh, kayak ada harga diri gitu ya di sana. Ada energi spring dan seeds ya, sekarang baru kembali berkembang ya, perasaan cinta itu dan sayang itu ke kamu. Oke? Apa yang dia rasakan ke kamu? Yang dia rasakan ke kamu. My feelings for you are stronger than you realize. Ternyata perasaan cinta dia dan perasaan dia sama kamu lebih kuat daripada yang kamu selama ini sadari. There is something about you that keeps me wanting more. Ada sesuatu di dalam diri kamu yang membuat dia menginginkan kamu lagi dan lagi. Makanya kan Sora udah bilang ada hasrat yang kuat ya. I want to be the one your ex is jealous of. Aku pingin menjadi seseorang yang kalau mantan kamu tahu kamu sekarang jadi punya aku, dia bakal cemburu gitu ya. Do you feel the same as I do? Kamu merasakan yang sama nggak seperti aku? Kangen, rindu, chemistry, terkoneksi, merasa pingin terhubung, kepikiran gitu ya. I love the connection we have. Aku sangat mencukai dan mencintai koneksi kita. Jadi artinya dia sebenarnya merasa nyaman dengan koneksi dengan kamu.
I want you to feel comfortable fully expressing yourself to me. Aku mau kamu bisa nyaman menjadi diri kamu apa adanya, mengekspresikan diri kamu apa adanya kepada saya gitu ya. Jadi dia berharap kamu tuh bisa nyaman sama dia. If I could just see your face right now. Seandainya aku bisa melihat wajah kamu saat ini. Jadi ini seseorang yang udah kangen sih. Mungkin dia udah lama gak ketemu kamu, berharap bisa ngelihat kamu gitu ya, secara nyata gitu ya. I tell everyone just how amazing you truly are. Dan sebenarnya dibalik sikapnya itu dia banyak loh menceritakan soal kamu yang baik-baik ke orang-orang di sekitar dia, mungkin keluarganya, teman-temannya gitu ya, lingkungannya. Ada energi I love you. Ada energi you are always on my mind and in my heart ya. Aku selalu ya di pikiran kamu dan di dalam hatiku ya. Kamu selalu ada di pikirannya dia ya. I'm planning on taking action soon. Orang ini akan segera bergerak ya. Dia mungkin akan ada satu tindakan ya ke kamu, datang ke kamu, mungkin minta maaf, memperbaiki hubungan. Intinya ada perencanaan lah soal masa depan hubungan kalian. I catch myself smiling while thinking about you. Aku selalu membayangkan diri aku tersenyum ketika teringat kamu ya. I think you are beautiful. Menurut aku kamu cantik, ganteng, menarik, indah. Every time I look at you, I fall even more in love with you. Setiap kali aku mandangin kamu, mungkin melalui foto, sosial media, dia udah menyadari bahwa semakin hari, ya, dia semakin sayang dan cinta kamu. Itu juga yang meruntuhkan egonya dia. Karena I can get enough of you. Ya, jadi ini jelas datang dari seseorang yang ingin memulai lagi ya. Di sini ada energi seeds, ada bibit cinta baru yang akan dia ingin tanam bersama dengan kamu. Sora kan tutup dengan energi apa yang mungkin terjadi sama hubungan ini ke depannya. Ada energi birds, ada tree, dan ada coffin. Teman-teman, ini adalah energi dari pembicaraan ya, pembicaraan yang sebelumnya itu banyak ditutupi, pembicaraan yang mungkin banyak untuk tidak diungkapkan, mungkin ingin dibuka kembali ya. Energi koneksi yang pingin diperbaharui lagi karena ada energi book ya. Jadi kayak pengen yang lama itu sudahlah diakhiri saja karena di sini ada energi book. Ya, energi perencanaan awal yang baru gitu ya, bouquet ya. Dia pingin ada rencana baru yang bisa berjalan ya. Di sini ada energi book dan bouquet. Jadi ada sebelumnya yang sudah terjadi kita tutup, kita bicarakan lalu kita tutup, lalu kita bisa mulai yang baru ya. Intinya gitu sih yang dia pingin ya. Jadi apa yang sudah lama itu tidak perlu diperpanjang lagi gitu ya. Dia pinginnya bisa ada hal yang saling terbuka, saling mengisi lagi gitu ya. Masukan buat kamu apa? Teman-teman, ada seseorang yang mungkin ingin datang minta maaf ya. Jadi mungkin kamu bisa memberikan pintu maaf sama dia ya, karena orang ini datang dengan ketulusan minta maaf ya. Dan mungkin akan ada komunikasi kembali. Jadi pertimbangan kamu apapun itu adalah, lihatlah paling tidak pesan maaf yang akan dia hadirkan ke kamu mungkin bisa jadi pertimbangan untuk kamu memaafkan dia. Apalagi di hari raya yang baik gitu ya. Soalnya yakin semua ajaran yang baik pasti mengajarkan untuk memaafkan seberat apapun itu. Oke? Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk intuisinya dinaikkan, perjalanan spiritual juga ya, silakan dibeli gelang ametis kupu-kupu. Ini bagus banget, di booster dengan energi healing ya. Jadi dia membantu kamu untuk meredakan rasa sakit secara fisik ataupun mental. Kamu bisa Google ametis fungsinya apa, banyak banget. Aku cuma bisa sebutin beberapa ya. Tapi Sora booster dengan energi healing. Jadi ini bukan cuma beli perhiasan teman-teman, kamu beli program di dalamnya ya. Dan ini menarik energi cinta kasih dan memberikan energi cinta kasih ya. Dan juga ini dibuat untuk grounding ya, untuk energinya yang nggak balance dan memanifestasikan hal-hal positif di dalam hidup kamu. Ini batunya impor teman-teman ya, ini Sora import langsung. Kupu-kupunya juga cantik, lambang dari transformasi jiwa ya. Untuk teman-teman cowok, kamu bisa kantongin aja kalau dibeli, kalau nggak mau dipakai, atau bisa belikan untuk orang-orang yang disayangi.
Oke, harga 265.000 di Instagram Sora @sora_tarot atau di Tokopedia 285.000, lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Oke, silahkan bebas mau di mana aja belinya. Saat ini stok itu kurang dari setengah, jadi dibeli selagi masih ada, karena nanti kalau sudah habis kemungkinan besar aku tidak bisa PO-kan untuk kamu kecuali kamu ambil 50 buah. Untuk teman-teman reseller, masih ada kuotanya, nggak banyak ya. Kalau mau reseller masih bisa. Jadi kamu mungkin namanya jadi reseller pasti ada keuntungan ya untuk kamu pastinya. Jadi dibeli, ayo segera, jangan tunda lagi ya. Segera. Oke? Terima kasih sudah boleh promo. Sekarang kita akan coba lihat astrologi yang terungkap. Teman-teman bisa dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya teman-teman ya. Dicek. Untuk teman-teman yang kepingin baca bazi ya, atau buat tahu jalan hidup sendiri, silahkan ya untuk segera booking bazinya. Oke, berhubung masih ada ya. Dan teman-teman yang pengen dibacakan tarot seperti ini, dibuatkan video, atau teman-teman kepingin untuk ketemu langsung juga bisa, bebas ya, sesuai dengan budget masing-masing dan kenyamanan masing-masing. Mungkin yang buat di luar kota atau susah di luar negeri, susah janjian waktu, sibuk, senang nonton detail, boleh pesen yang video. Oke? Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Aries, Cancer, dan ada Scorpio. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan teman-teman, apa namanya, yang mau belajar juga boleh ya, atau yang mau di healing, teman-teman yang selalu mengeluhkan dirinya itu nggak sembuh-sembuh, banyak negatif thinkingnya, banyak blockingnya, coba deh kamu di treatment perawatan sama gurunya Sora. Dia datang ke Jakarta bulan depan. Dia bukan orang Jakarta, jadi berhubung dia lagi ada di Jakarta, silahkan kalau mau datang. Kalau yang jauh silahkan online juga bisa, atau kamu mau belajar untuk healing diri kamu sendiri juga bisa sama dia. Aku juga belajar ya. Dan ingat, aku bukan sales marketing, jadi aku cuman membantu untuk bantu guru aku dan untuk bantu kalian yang menonton ini. Mungkin bingung harus gimana gitu ya. Ada yang masih menjadi rahasia. EYMFCXLAOJ-ADO-KDH ya. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Jangan lupa main ke channel Misana Sora. Yuk bantu kembangin YouTube channelnya Sora. Karena aku kadang-kadang sering sedih, aku belum dapat silver play button. Aku butuh teman-teman, yuk bantu aku untuk kasih silver play button gitu ya, supaya aku juga semangat. Nanti aku bakalan tak bikin penambahan lainnya pastinya ya, kalau situasi udah lebih berkembang. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Terima kasih, mohon maaf buat kekurangannya. Bye-bye.